Selamat bergabung kembali kawan-kawan di channel Desa Tuber. Episode kali ini melanjutkan sesi sebelumnya yang membahas tentang mengapa saya tertarik melakukan penelitian di Desa Ponggo kaitan untuk menjawab isu status badan hukum desa. Pilihan metode penelitian yang relevan secara sosial dan intelektual untuk ke desa, menurut saya dalam konteks pengetahuan hukum adalah sosiologi hukum menjadi basis dari konstruksi penelitian hukum itu sendiri. Saya sepakat dengan istilah yang digunakan oleh Profesor Sutandio Rinyo Subroto. Kalau Anda ingin meneliti fenomena sosial di masyarakat kaitan dengan cara berhukum, gunakan metode penelitian yang memang diproduksi dari pengetahuan sosiologi hukum. Jangan memaksakan Anda penelitian di lapangan, tapi mengusung satu pendekatan metode penelitian doktrinal. Itu tidak ada manfaatnya. Metode penelitian doktrinal itu punya subscriber sendiri, punya pelanggan sendiri, itu di institusi peradilan. Jangan masuk ke desa dengan mengusung pemikiran-pemikiran yang membentuk satu metode penelitian hukum doktrinal. Itu tidak punya relevansi sosial. Kenapa nggak punya relevansi sosial? Karena Anda akan sibuk bertanya kepada warga desa, apakah warga desa paham tentang dasar hukum ABCD terhadap satu kasus atau fakta hukum tertentu. Itu tidak relevan, karena teman warga desa itu sejauh pemikiran dan pengalaman saya bahwa teman-teman itu bisa diajak diskusi dalam suasana bebas tanpa dominasi, tanpa obrolan sistemik tentang sistem hukum itu sendiri. Kecuali ada kasus. Kalau ada kasus berarti terjadi rasionalisasi, sama-sama harus memahami tentang ketentuan itu, akan terjadi debat panjang. Nah, disitulah kadang-kadang ilmu hukum akan bisa bermain. Seringkali saya menjumpai diskusi dengan teman-teman yang merancang metode penelitian hukum, mengisi middle range teorinya dengan teori kewenangan misalnya, atau teori apapun yang sifatnya normatif, yang konteksnya lebih sempit daripada grand theory. Misalnya grand teorinya negara hukum, maka middle range teorinya teori kewenangan. Ini agak menggelikan. Mengapa? Karena kalau kita telusuri ya, disebut middle range teori itu pertama kali kan ditulis oleh Robert Merton tentang teori sosial dan struktur sosial. Nah, di dalamnya kalau kita baca tulisannya Merton, seorang peneliti atau seorang sosiolog hukum atau ilmuwan sosial hukum ketika masuk ke desa, ini bayangan saya, ada satu proposisi-proposisi yang dia sedang uji, proposisi-proposisi yang dia cari sehingga sampai ketemu yang disebut keumuman empiris. Contohnya misalnya, saya melihat badan hukum BUMDesa itu ada kaitannya dengan kerjasama BUMDesa dengan pihak korporasi, terutama korporasi dari luar desa. Nah, pola ini yang akan diuji terus dalam diskusi-diskusi dengan warga di sana. Tentu kita memilih beberapa warga yang representatif untuk mendiskusikan hal itu. Dan kaitan-kaitan informan atau partisipan ini dengan tema. Bisa melebar kemana-mana partisipan ini. Nanti kita bisa kategorikan. Tapi yang penting bahwa ada satu panduan proposisi-proposisi bahwa kita sedang melakukan dialog antara peneliti dengan warga desa. Ini tidak tepat kalau teman-teman yang basisnya itu ilmu hukum doktrinal dan metode penelitiannya hukumnya doktrinal masuk ke desa dengan menggunakan middle range theory yang sifatnya itu normatif. Teori kewenangan tidak memenuhi prasyarat apa yang disebutkan oleh Merton sebagai proposisi-proposisi sosiologi. Sehingga demikian menurut saya, dan saya juga ungkapkan sebagai kritik metodologi dalam buku Ponggo ini, sebaiknya dalam konteks perancangan metode penelitian hukum benar-benar memilih sesuai relevansi yang diteliti. Jadi kalau teman-teman yang sudah terkonstruksi sebagai seorang yuris tidak perlu mencantumkan middle range teori sebenarnya, karena ilmu hukum doktrinal tidak memerlukan itu. Tidak ada proposisi-proposisi yang sifatnya sosiologis, tidak ada sesuatu hipotesis yang diuji, tidak ada juga suatu keumuman empiris yang mau dicari. Yang dicari kan hanya tingkat kebenaran, klaim-klaim kebenaran antara aturan hukum dengan fakta-fakta yang ada.
Dan itu pun Anda bisa perdebatkan mana fakta peraturan, mana fakta hukum. Itu tergantung teoretisasi di kalangan juris. Menurut saya kesimpulannya middle range theory harus disudahi di fakultas hukum atau magister hukum atau mungkin di disertasi. Itu hanya untuk teman-teman yang tertarik meneliti di desa atau dalam dunia empiris sekaligus. Yang terakhir adalah teori terapan atau applied theory. Beberapa teman kalau saya jadi diskusi ringan selalu menyatakan saya mau memasukkan teori perancangan peraturan atau perancangan kontrak ke dalam applied theory. Saya sendiri mulai mempertanyakan apakah applied theory itu teori. Setelah saya coba browsing sana sini, ternyata applied theory itu bukan satu teori dalam konteks grand theory yang berhubungan dengan struktur sosial dan seterusnya. Dan juga bukan middle theory yang mencari proposisi-proposisi itu, tapi applied theory itu satu panduan-panduan saja. Bisa jadi dia bukan teori. Dia hanya kumpulan-kumpulan gagasan yang bisa juga punya alasan-alasan praktis. Jadi makanya di dalam studi ini saya memberikan contoh. Applied teorinya adalah analisis dampak peraturan. Contoh konkretnya bagaimana memperbaiki kualitas peraturan desa di Ponggok kaitan pengaturannya terhadap BUMDesa. Memang tidak sempurna karena namanya peraturan itu saat itu terbit ya langsung tidak relevan. Ada pergerakan-pergerakan yang akan cepat. Nah, tetapi kalau dalam konteks misi penelitian, peneliti yang menggunakan konteks applied theory ini akan satu punya misi untuk melakukan perubahan sosial juga, meskipun skalanya kecil. Nah, pengalaman saya ketika meneliti ini, tidak lagi hubungan saya dengan desa itu dalam relasi subjek-objek, tetapi juga subjek-subjek. Sehingga seringkali saya ikut dalam diskusi-diskusi di desa, diundang juga dalam diskusi yang agak formal, gitu, diundang secara resmi, mengikuti musyawarah desanya secara resmi, dan seterusnya. Dan ikut diskusi-diskusi untuk merancang perubahan-perubahan situ. Artinya saya tidak menjadi seorang peneliti yang hanya sekedar mewawancarai apa badan hukum itu, bagaimana badan hukum menurut Anda, bagaimana jika badan hukum itu begini, dan seterusnya. Tetapi ada satu praksis pengetahuan untuk langsung saja memperbaiki ini. Saya terima kasih sekali sama teman-teman di sana, di Ponggok, yang justru desa ini menjadi arena pembelajaran yang sumber pengetahuan, cara berhukum yang relevan. Jadi saran saya kalau mau meneliti tentang desa dan berdesa atau spesifik lagi badan hukum desa, sebaiknya tidak menggunakan model-model hukum doktrinal saja, tapi juga memadukan dengan sosiologis ya, atau metodologi hukum non doktrinal. Tapi problem ketegangan antara dua metode ini saya sudah coba atasi. Aturan-aturan hukum itu dijadikan jenis bahan data sekunder. Ini untuk menyusun secara sistematis sehingga teman-teman tidak mengalami kebingungan ketika meneliti di desa. Anda disodori peraturan desa yang entah bentuknya seperti apa gitu ya. Kaget kita kan karena bentuknya kok nggak sama ya, dengan nggak standar, bukan nggak sama, nggak standar. Yang standar itu kan RPJM desa. Kadang ada yang logonya itu garudanya emas, ada yang merah, apa yang macam-macam ya. Padahal yang benar itu kan menurut Permendagri hitam putih garudanya. Belum lagi cara membuat konsideran dan seterusnya. Ini secara teknik peraturan perundang-undangan sangat menarik untuk diteliti. Tetapi alasan-alasan dibalik itulah yang penting dilakukan. Karena kalau hanya pakai ilmu hukum doktrinal sebagai pilihan utama, metode penelitian ini hanya menyatakan pemerintah desa tidak punya kapasitas dalam menyusun peraturan desa tentang desa. Tapi kalau menggunakan sosiologi hukum akan beda hasilnya. Dengan metode penelitian hukum non doktrinal, kita akan menyatakan bahwa opini-opini publik yang beredar di desa ternyata sanggup juga mengalami kondisi-kondisi yang cukup deliberatif. Jadi opini publik itu muncul dalam konteks arena diskusi yang bebas. Tapi juga ada efek dari kolonisasi dari sistem kekuasaan negara masuk ke dalam desa sehingga percakapan-percakapan tidak bebas, tapi menjadi rasional, dan konteksnya rasional bertujuan, rasionalitas strategis, sampai terjadi gesekan politik yang kuat. Nah,
problem ini tidak terburu-buru menyalahkan desa dalam konteks kapasitasnya memperbaiki dari dirinya tentang status badan hukum desa. Bahkan dari desa itu kita bisa mendapatkan pengetahuan baru bahwa badan hukum desa itu berawal dari diskusi dulu desa baru berkembang ke pusat kekuasaan negara. Baik teman-teman, itu kira-kira refleksi pengalaman atau behind the scene tentang metode penelitian hukum. Sampai ketemu lagi di tema berikutnya. Berdesa.